Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di tugas modul ajar saya. Saya Ajah Laras Pak Walia, siswa dari SMKN Negeri 2 Purwakarta. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang modul praktek pemahaman yang kedua, yaitu dasar Cisco. Selamat menyaksikan. Nah, topik pembahasan dasar Cisco yang pertama ada tentang Cisco, sertifikasi Cisco, praktek menggunakan Cisco Packet Tracer, dan perintah dasar terminal Cisco. Nah, kita masuk ke pembahasan topik yang pertama, yaitu tentang Cisco System. Nah, kita masuk ke topik pembahasan yang pertama tentang Cisco. Cisco merupakan perusahaan yang mengembangkan, memproduksi, dan menjual perangkat network seperti switch, router, security device. Di antaranya ada firewalls, email security appliance, web security appliance, firepower. Firepower merupakan produk firewall di Cisco. Kemudian ada IPS. Dia juga memproduksi seperti Five Device, Data Center, UCS, Nexus. Kemudian di wireless dia memproduksi access point. Lalu dia juga memproduksi WLC. Nah, jadi perangkat-perangkat yang diproduksi hampir semua network ini tersedia, mulai dari switch, router, dan lain-lain. Dan ia juga memproduksi software. Kemudian kalau kita lihat lebih dalam lagi, Cisco membagi berdasarkan kebutuhan dan berdasarkan marketnya. Ada juga berdasarkan besaran networknya. Lalu ada untuk small business dan untuk enterprise line, dan ada server provider. Kemudian ada pembagian berdasarkan kegunaannya. Di Cisco dia punya produk khusus yang diperuntukkan untuk ISP, seperti contohnya ada Cisco ASR. Kemudian Cisco punya produk khusus yang diperuntukkan untuk enterprise LAN. Misalkan contohnya di sini ya. Misalkan contoh perangkatnya itu ISR atau Natalis 3750 ataupun Natalis lainnya. Kemudian di Cisco juga dia punya produk-produk spesialis yang ada di data center. Nah, di sini ya. Contohnya ada Cisco, Switch, Nexus, UCS, dan software-software yang ada di data center. Selain itu pula, Cisco memproduksi perangkat seperti IoT, Internet of Things. Kemudian dia punya perangkat security yang disebutkan di awal seperti firewalls. Kemudian dia punya VPN. Lalu punya firewall and device seperti Umbrella, dan masih banyak lagi produk-produk lainnya. Nah, selanjutnya kita di sini akan membahas sistem operasi pada Cisco. Kalau tadi kita membahas perangkat kerasnya, kalau sekarang kita membahas perangkat lunaknya yang diproduksi oleh Cisco. Yang pertama ada iOS, umumnya dipakai switch 3750 dan router. Yang kedua ada iOS XE yang umumnya dipakai oleh router ISR 4331. Yang ketiga ada iOS XR yang menggunakan router ASR 9000 series. Dan yang terakhir ada data center. Ini menggunakan NX OS switch Nexus. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang kedua, yaitu sertifikasi Cisco. Sekarang kita akan belajar apa saja sertifikasi-sertifikasi yang ada di Cisco. Kita akan mulai dari level awal sampai level akhir, yaitu export. Sertifikasi adalah sebuah alat ukur terhadap seorang engineer, apakah sudah kompeten di bidangnya atau belum. Sertifikasi ini juga sebagai pembuktian kalau seseorang sudah memenuhi syarat terhadap suatu materi. Nah, Cisco ada beberapa level sertifikasi. Di antaranya ada entry level, associate, profesional, dan expert. Sesudah dibongkar dari sertifikasi sebelumnya, di sini ada
entry level, associate, specialist, profesional, dan expert. Di sini hanya ditambahkan spesialis saja. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini. Sisi NA berfokus pada dasar-dasar jaringan, cocok bagi pemula. Next, kita ke sisi NV. Sisi NV ini juga sepaket dengan spesialis dan core exam. Kemudian yang ketiga ada sisi AI. Nah, selanjutnya kita masuk ke topik pembahasan yang ketiga, yaitu praktek menggunakan Cisco Packet Tracer. Cara menggunakan Cisco Packet Tracer. Untuk menggunakan Cisco Packet Tracer ini, kita perlu register terlebih dahulu. Baru nanti kita bisa download software Cisco Packet Tracer-nya. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, register Cisco account di www.cisco.com. Yang kedua, register account. Yang ketiga, download dan install Cisco Packet Tracer-nya. Nah, berhubung di sini aku sudah mempunyai aplikasinya atau softwarenya, jadi tidak perlu mendownloadnya dulu, tinggal cari di pencarian Cisco. Nah, kita klik untuk membukanya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah tampilan awal dari Cisco Packet Tracer. Nah, di ujung pojok sini, di sini ada gudang-gudang perangkatnya. Di sini ada network device dan di antaranya ada switch, hub, router, dan lain-lain. Nah, di pinggirnya ini ada perangkat seperti PC, laptop, server, dan lain-lain. Nah, di sini juga ada kabel penghubung. Di atas sini ada surat autosurat dan di sini juga ada label untuk menemai dan ini ada delete untuk menghapus perangkatnya. Nah, di sini kita langsung aja ke prakteknya ya. Kita ambil switch 2960. Aku di sini pakai yang 2960 ya. Untuk perangkatnya kita mau pakai PC. Kita akan menggunakan 2 PC. Nah, setelah itu kita sambungkan menggunakan kabel. Kita klik, kita kepisihkan, pilih paste internet, lalu sambungkan ke switch. Setelah itu kita mau memakai 01. Nah, untuk PC yang kedua juga sama ya, kita sambungkan memakai kabel. Kita pilih paste internet, sambungkan ke switch. Kita yang kedua akan memilih memakai 02. Nah, setelah disambungkan gini, kita masukkan labelnya. Nah, kita klik label, kita klik di sini, masukkan IP-nya 192.168.1.1. Nah, untuk divisi kedua juga sama, tapi kita nanti akan bedakan angka terakhirnya ya, 168.1.2. Nah, setelah itu kita kasih IP addressnya di kedua PC ini. Nah, kita klik PC-nya, kita ke desktop, kita pilih IP configuration. Nah, kita masukkan nomor IP-nya 192.168.1.1. Kita klik subnet max-nya. Di sini akan otomatis ya, 255.255.255.0. Kita close, kita isi yang PC kedua juga. Nah, kita masuk ke desktop, IP configuration, kita masukkan IP-nya 8.1.2, kita subnet. Setelah itu kita close. Nah, ini sudah terhubung ya kedua PC ini. Cara untuk melihatnya, kita tinggal klik PC-nya, kita ke command prompt dan kita ketik ping spasi, masukkan IP yang di PC kedua 192.168.1.2, karena kita mau
lihat PC1 ke PC2 itu sudah tersambung atau belum. Nah, kalau sudah ada reply berarti di sini sudah tersambung. Nah, kita lihat yang di PC keduanya. Itu juga sama ya, kita klik PC-nya, kita masuk ke command prompt dan kita klik ping spasi, masukkan IP yang ada di PC1 168.1.1, enter. Nah, di sini sudah ada tulisan reply, berarti di sini sudah saling tersambung ya. Ada cara lain untuk melihat ini sudah tersambung atau belumnya. Kita masukkan surat, kita klik dulu suratnya, kita simpan di PC utama, lalu kita masukkan ke PC tujuan. Nah, di sini sudah ada tulisan successful, berarti di sini sudah di sini suratnya sudah tersampaikan ya, sudah saling terhubung. Nah, untuk cara melihatnya kita ke simulation, klik lalu replay. Nah, ini perjalanan suratnya ya, dari PC1 ke switch dulu, baru ke PC keduanya. Nah, apabila sudah ada tanda checklist, berarti itu sudah terkirim ya. Nah, selanjutnya yang terakhir kita masuk ke topik pembahasan perintah dasar terminal Cisco. Nah, perintah dasar Cisco. Perintah dasar Cisco ada 3 mode konfigurasi yang perlu diperhatikan ketika kita ingin konfigurasi perangkat. Yang pertama ada user mode untuk melakukan verifikasi sederhana. Yang kedua ada privilege mode untuk konfigurasi detail manajemen file, dan yang ketiga ada global configuration untuk melakukan konfigurasi, menambah, mengganti atau menghapus konfigurasi. Langsung saja kita praktekkan ke Cisco-nya. Kita buka Cisco, kita tambahkan switch, lalu kita klik switch-nya. Nah, kita masuk ke bagian CLI, kita tunggu. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik enter. Nah, jika sudah ada tampilan switch seperti ini, itu tandanya kita sudah masuk ke mode yang pertama, yaitu user mode yang memiliki akses terbatas yang biasanya untuk memeriksa status atau menguji. Nah, setelah itu kita akan masuk ke mode yang kedua, yaitu kita langsung saja tambahkan enable. Nah, kita enter. Nah, jika sudah ada tampilan switch seperti ini, itu tandanya kita sudah masuk ke mode yang kedua, yang memiliki akses lebih tinggi untuk menjalankan perintah lebih detail dan memeriksa konfigurasi perangkat. Nah, untuk masuk ke mode yang ketiga, kita ketik configure. Configure spasi terminal. Kita klik enter. Nah, jika sudah seperti ini, tandanya kita sudah masuk ke mode yang ketiga, yang digunakan untuk mengubah atau membuat konfigurasi perangkat. Nah, sekian dari praktek modul ajar saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, guys.